Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Fadil Abdul Fattah dengan NPM 221506119 dari kelas PSTC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai shell scripting, yang mana di sini menggunakan Bash. Untuk mungkin kita langsung saja buka terminal Ubuntu-nya. Oke, di sini pertama itu scripting itu menggunakan Bash ini adalah cara yang berguna untuk otomatasi tugas-tugas di Linux. Bash adalah bahasa shell yang umum digunakan untuk sebagian besar distribusi Linux. Berikut dasar-dasar scriptingnya. Yang pertama itu kita bisa membuat berkasnya, berkas script bash. Kita langsung aja ke eksekusi. Mungkin pertama kita ls dulu. Di sini mungkin kita ke file manager documents. Nah, di sini kita menggunakan touch script, misalkan kita membuat nama script ininya dengan ekstensi shell atau sh. Nah, setelah itu kita ls dulu. Nah, di sini sudah terbuat file script sh. Nah, untuk menjalankan file script sh-nya itu kita bisa menjalankan nano script script sh. Nah, di sini terbuka code editor Nano di sini. Nah, setelah menggunakan code editor Nano, itu kita bisa menggunakan menyertakan shebang. Nah, shebang ini adalah baris pertama dalam berkas script yang beritahu bahwa sistem di mana shell digunakan untuk menjalankan uh, script yang dimana shebang ini untuk bash adalah sebagai berikut. Di sini ada perintahnya, kita bisa jalankan, yaitu spasi bin bash. Nah, selanjutnya itu kita bisa menuliskan kode base di sini bisa menggunakan variabel. Nah, untuk menggunakan variabel kita enter dulu. Di sini mungkin. Nah, di sini kita bisa menggunakan deklarasi. Misalkan nama saya misalkan Fadil. Lalu umur, karena umur adalah angka menggunakan integer. Kita tuliskan integer di sini. Lalu di sini hasil. Karena hasilnya itu akan dikeluarkan di ls. Sini. Nah, untuk menggunakan variabel itu bisa menggunakan ini nama atau untuk mengeluarkan outputnya itu bisa menggunakan echo dengan mengeluarkan output nama. Jadi saya jalankan di sini yaitu echo dolar nama sini. Lalu yang selanjutnya itu kita bisa menginputkan meminta input dari penggunanya menggunakan read fungsi read. Misalkan di sini kita buat jalankan echo siapa namamu. Oke, terus selanjutnya kita memperjalankan read nama underscore pengguna. Lalu echo halo. Lalu akan memanggil nama variabelnya yang sudah diinputkan yaitu menggunakan nama pengguna di sini. Sini. Halo nama pengguna. Lalu yang selanjutnya itu ada perulangan. Nah, perulangan ini dia sama seperti bahasa pemrograman lain, ya proses perulangan yang menggunakan iterasi gitu. Di sini terdiri dari for dan while. Lalu selanjutnya itu ada percabangan. Nah, percabangan ini dia sama aja kayak pengkondisian if, dan else. Mungkin kita langsung jalankan di sini. Mungkin percabangannya if dengan bracket umur dengan kondisi lt atau less than atau kurang dari 18. Lalu jalankan echo Anda masih di bawah umur titik. Lalu jalankan else jika kondisi if-nya tidak terpenuhi. Jalankan echo Anda sudah cukup umur. Nah, lalu keluarkan setelah itu jalankan i. Lalu di sini juga ada membuat fungsi dalam script yaitu kita bisa menggunakan function. Di sini langsung aja kita
kita ketikkan function sapa, lalu dalam function sapa itu akan menjalankan lalu dengan nama dolar bintang script. Nah, lalu untuk memanggil functionnya itu kita bisa menggunakan sapa, lalu dengan nama parameternya apa? Di sini mungkin Fadil saja. Fadil, Abdul, Fatah. Nah, di sini selanjutnya itu kita bisa menambahkan komentar eh, pada shell-nya atau base. Kita bisa menggunakan dolar di sini. Di sini misalkan ini adalah komentar. Nah, komentar ini dia tidak akan dijalankan oleh script SH-nya atau shell-nya. Lalu kita save mungkin X yes. Oke, sudah. Nah, untuk menjalankannya itu kita bisa menggunakan bash myscript sh. Langsung aja bash script sh. Nah, di sini dia ada error tadi. Yang dimana di sini ada nama, umur, comment, not found. Oke, mungkin untuk debugging mungkin kita. Nah, di sini sudah ada siapa namamu untuk menginputkannya. Misalkan Pak, mungkin kita inputkan misalkan Tio. Nah, di sini akan menampilkan eh, hasil dari inputan yaitu halo Tio. Nah, di sini juga ada syntax error, di mana di sini tidak terdapat tidak memiliki atau unexpected end of file atau EOF-nya. Nah, untuk debuggingnya kita bisa buka seperti tadi itu nano script sh. Nah, di sini dia sebentar. Itu kita tambahkan di sininya set min-x. Nah, untuk set min-x ini dia akan menampilkan mode debug. Nah, di sini juga di sini kita bisa menggunakan export untuk variabel lingkungan, di mana variabel lingkungannya adalah variabel yang dapat diakses oleh script, sehingga juga diproses lain oleh sistem. Jadi dapat dilakukan secara global. Lalu export nama Fadil. Misalkan jangan Fadil, mungkin Rizky. Nah, di sini mungkin kita exit aja. Oke, bentar. Oke. Lalu untuk langsung selanjutnya, di sini ada variabel. Nah, yang seperti sebelumnya mungkin jalankan lagi. Nano. Nah, di sini dia ada tipe-tipe variabelnya atau tipe data dari variabelnya. Nah, yang dikurung dalam tanda petik ini merupakan tipe data string. Lalu yang di angka ini merupakan tipe data integer atau variabel angka. Lalu di sini ada variabel hasil perintah, di mana hasil perintahnya itu memanggil perintah ls yang untuk hasilnya. Lalu di sini mengakses nilai variabelnya, itu kita bisa menjalankan di sini echo. Ini kita jalankan di sini echo. Nama saya adalah gelar nama titik. Lalu echo umur saya adalah dolar umur tahun titik itu dengan string. Nah, untuk perhitungan angka itu kita bisa melakukan operasi yaitu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pertambahan atau pembagian. Kita bisa jalankan seperti ini. Angka 1 sama dengan 10, angka 2 sama dengan 15 misalkan.
Lalu kita cetak hasilnya itu kita bisa menggunakan perintah angka 1, angka 2, hasil jumlahan adalah, lalu panggil variabel hasilnya menggunakan dolar hasil. Nah, di sini ada perulangan tadi, seperti tadi, yaitu kita bisa menggunakan perulangan for dan while. Kita bisa menggunakan for item in item 1, item 2. Mungkin sama seperti perulangan biasanya gitu. Lalu di sini ada perulangan while juga dengan kondisinya. Yang di sini ada perulangan until, yang dimana until ini dia akan mengeksekusi dengan kondisi sampai nilai ini dari awal 1 sampai dengan angka greater than 5 atau lebih dari 5 gitu. Di sini ada pengkondisian sama seperti tadi. Jika kondisi ini terpenuhi, dia akan menjalankan perintah 1. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, dia akan melanjut ke elif dengan kondisinya juga. Nah, ketika kondisi lain ini terpenuhi, dia akan menjalankan perintah 2. Nah, jika kondisi lain ini tidak terpenuhi juga, itu akan menjalankan else. Nah, untuk kondisi yang terakhir, lalu ada kondisi akhirnya. Sama juga ini seperti contohnya. Lalu yang ketiga, itu kita sama seperti tadi ya. Untuk di sini ada menjalankan, memberikan izin eksekusi. Mungkin kita langsung aja. Kita tuliskan chmod plus x script sh. Udah, kita bisa menggunakan lsl. Nah, di sini kita ada perizinannya itu kita di sini sama ada min x di sini. Ditambahkan x. Dan kita chmod 777 script dot sh s ini s ini. Nah, di sini sudah reasonnya sudah dieksekusi seluruhnya. Lalu di sini ada debugging tadi sama aja. Lalu di sini ada fungsi sudo juga di sini untuk menjalankan script secara global. Lalu di sini kita menjalankan scriptnya tanpa menentukan jalur globalnya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pembahasan eh, shell scripting menggunakan Bash. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.